Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran bangunan air yang pertemuan kita yang kedua. Yang kemarin tertunda karena saya harus siapkan pelajaran yang lain. Jadi ini kita ketemu lagi dalam pertemuan kita yang kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang weir, tapi ini masih dalam hubungannya dengan storage structure ya. Jadi artinya storage structure itu juga punya ada apa namanya overflow spillway namanya. Overflow spillway ini adalah merupakan bagian dari hydraulic structure yang ada di storage structure. Oke. Jadi pertama dulu supaya kita pahami apa itu weir atau ambang ya. Jadi ini adalah setiap hampangan atau bendungan pada aliran fluida dapat dinamakan ambang atau weir ya. Weir sering dijumpai sebagai bangunan pelimpah atau spillway baik pada alur sungai, saluran irigasi, kanal maupun reservoir atau waduk. Jadi karena kita sekarang ini berbicara tentang storage structure, yang topik kita yang pertama, maka ini adalah merupakan overflow dari waduk atau reservoir, ya, jadi spillway, overflow. Kemudian ini ada sketsa saya bikin seperti apa weir ini. Jadi aliran di atas ambang itu atau di atas weir itu kan berhubungan langsung ke udara, berarti dia aliran terbuka ya, aliran terbuka. Jadi kalau begitu alirannya adalah aliran gravitasi. Jadi kalau aliran gravitasi bisa dibayangkan bahwa pada satu titik ya, ada satu titik di atas ambang itu, dia pasti ditarik oleh gaya gravitasi ketinggian muka airnya sehingga dia akan mencapai aliran superkritis. Kalau dari aliran dari diam ya, dari kondisi diam kalau dia di reservoir atau dari kondisi subkritis pada aliran sungai, dia ditarik oleh gaya gravitasi karena ada permukaan yang lebih rendah di downstream bendung, maka akan terjadi aliran superkritis di situ. Perubahan antara subkritis ke superkritis ini pasti ada satu titik ya, ada satu titik di atas ambang itu yang alirannya kritis. Nah, itu penting. Kalau dia aliran kritis, berarti dia ketinggian airnya adalah critical depth atau IC. Ini dulu prinsip awal yang perlu dipahami dari weir. Ya, jadi weir itu nanti bisa macam-macam bentuknya, bisa bulat seperti ini, round nose weir, bisa juga datar atau broad crest weir, bisa OG weir, bisa juga weir yang seperti gini gitu ya, OG weir gitu. Bisa. Jadi yang penting pada prinsipnya weir adalah ambang, mana air bisa lewat di atasnya dan di atasnya ada perubahan aliran dari kondisi diam atau kondisi subkritis menjadi aliran superkritis. Jadi kalau begitu ada IC atau suatu titik di mana kedalamannya sama dengan critical depth. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah contoh-contoh ya. Ini adalah contoh gambar dari spillway tersebut atau overflow spillway. Jadi kenapa overflow spillway ini diperlukan? Karena dengan menyediakan ini bahwa air yang berlebih yang tidak diinginkan di waduk atau reservoir tersebut itu bisa terbuang secara otomatis. Karena yang tidak diinginkan maksudnya ketinggiannya sudah melampaui toleransi untuk permukiman mungkin di sekitar waduk ini atau mungkin ada tanggul yang artinya tidak boleh lebih dari itu kalau nggak nanti dia spill gitu ya. Jadi overflow ini diperlukan untuk mengontrol hal-hal seperti itu. Nah, secara hidrolis kondisi itu bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini ya. Jadi coba perhatikan yang sebelah ini. Jadi ini adalah
bentuk spillway yang kalau kita buat secara hidrolis, kira-kira itu bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah permukaan air di danaunya, dan ini adalah yang saya bilang tadi ya ini. Jadi dia di sini bisa terjadi EC, gitu. Sementara di sini masih terus ke bawah dengan adanya gaya gravitasi ya. Jadi gaya gravitasi ini ya itu bisa membuat ini sampai turun ke bawah ya, sehingga dari kondisi dia di sini apakah diam atau aliran subkritis menjadi seperti ini, sehingga pada satu titik dia ada critical depth ya. Jadi bentuk lapangannya seperti ini, karakter hidrolisnya seperti ini ya, sehingga kalau dia ada critical depth berarti apa artinya? Dalam energinya adalah minimum ya. Jadi energi minimumnya adalah pada saat aliran adalah pada saat kedalamannya sama dengan critical depth ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang coba kita perhatikan ini ya. Penampang aliran terbuka di atas ambang atau weir itu ya, itu bisa penampangnya ya bisa berbentuk trapesium gini, atau bisa juga perpendikular saja, 4 persegi gini, atau ada juga kalau yang tipis yang bentuk-bentuk kecil gitu mungkin dia segitiga gitu penampangnya ya. Jadi kalau bentuk bendungnya ya tetap seperti ini, tapi kalau penampang ini kalau kita lihat dari sini gitu ya, itu bisa trapesium, bisa 4 persegi, bisa juga seperti ini kalau dilihat dari sini view-nya ya. Gitu. Nah, jadi kalau umpamanya kita perhatikan muka airnya mungkin di sini gitu ya, di sini, ini ya, maka berapa besar Q-nya itu adalah kalau ini sama dengan A, maka Q sama dengan V kali A gitu kan, gitu ini. Jadi sama seperti di saluran dia kalau mengalir, tapi yang kita hitung ketinggiannya inilah yang tadi kita bilang ini dia ada di AC gitu. Jadi prinsipnya alirannya aliran terbuka, alirannya aliran gravitasi, sehingga dia rumus debitnya Q sama dengan V kali A. Nah, sekarang dia di situ tingginya IC di semua tempat. Apakah dia segi 4, apakah dia segitiga, tingginya seperti itu. Sehingga A-nya ini ya, A-nya ini bisa kita buat jadi AC gitu. Karena kondisinya adalah kondisi aliran kritis. Nah, ini prinsip dari aliran weir atau overflow spillway. Ya, kita lanjutkan. Nah, dalam spesifik energi ya itu kita tahu bahwa energi hidrolik pada satu aliran fluida atau aliran air itu rumusnya adalah ini. Inilah yang disebut dengan spesifik energi, di mana energi tersebut adalah sama dengan A, itu energi potensial, dan Q kuadrat per 2GA kuadrat ini kan sama dengan V kuadrat per 2G ini ya. Itu adalah energi kinetik. Energi potensial tambah energi kinetik dalam satu aliran pada satu titik itu disebut namanya spesifik energi. Nah, kalau kondisi kritis tadi itu energi pada titik di atas ambang tadi itu minimum, sehingga kita peroleh bahwa turunan pertama dari kalau parabola ya, turunan pertama dari fungsi energi itu terhadap E-nya itu sama dengan 0. Jadi artinya ini kalau ini kita turunan pertama dari ini itu sama dengan 0. Itulah minimum energi. Artinya puncak parabolanya gitu.
kalau puncak parabola itu tercapai pada saat itu kalau DE per DE sama dengan 0. Jadi kalau ini diturunkan kita dapatkan seperti ini ya. Nah, dengan menurunkan ini maka diperolehlah besaran adalah DE per DE adalah 1 kurang V kuadrat T kurang G kali A. Jadi T itu perhatikan penampangnya ya. Kalau T itu adalah lebar permukaan air paling atas dari satu aliran gitu ya. Kalau umpamanya gini kan. Ini T-nya kan sama dengan ini gitu. Tapi kalau dia persegi, T sama dengan B kan gitu ya. Itu perhatikan nanti sebentar lagi kita lihat di slide berikutnya. Ya, jadi kalau begitu, kalau DE per DE adalah 1 tambah ini segala pada saat energi minimum itu sama dengan 0, udah saya katakan tadi ya. Maka ini berarti 1 kurang V kuadrat G kali D sama dengan 0. D itu A per T. Ya, jadi D ini adalah sama dengan A per T. Jadi perhatikan bahwa apa itu D adalah 1 per A per T. Ya, jadi kalau demikian maka diperolehlah kecepatan kritis adalah sama dengan G kali D pangkat setengah. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan kondisi energi minimum. Kemudian dari sisi lain juga kalau kita turunkan ya dari Froude number. Froude number itu rumusnya ini. Ya, ini rumus Froude number. Pada saat aliran kritis, itu Froude number besarnya sama dengan 1. Jadi rumus Froude number adalah V per GD pangkat setengah, itu sama dengan 1. Nah, jadi kalau kita gunakan yang gravitasi ini, ya, dengan energi tadi, ini ya, hasilnya sama. Coba perhatikan ini sama ya. Jadi kalau begitu ingat bahwa kecepatan kritis adalah sama dengan G kali D pangkat setengah. Itu kecepatan pada penampang tadi ya, pada penampang yang ini tadi. Jadi ini ada flow, berarti di sini kan ada kecepatan V. V itu adalah Vc. Jadi Q sama dengan V kali A. Berarti Vc-nya seperti barusan kita jelaskan, A-nya adalah ini adalah sama dengan lebar kali tinggi EC kalau dia persegi. Kalau tidak, hitung trapesium berapa luasnya ya. Begitu. Nah, kita teruskan. Jadi udah jelas di sini ya, berarti velocity aliran di tempat kritis itu adalah sama dengan G kali D pangkat 0,5, di mana D itu adalah A per T ya. Oke, A itu luas penampang, T itu lebar permukaan air sebelah atas dari setiap penampang. Nah, sekarang ini mau saya jelaskan. Jadi kalau penampang kita trapesium seperti ini namanya properti hidrolis ya, dari setiap penampang. Perhatikan, ini penting karena nanti setiap penampang itu dengan mengingat propertinya ini, Anda akan gampang untuk memahami apa itu A, apa itu P, apa itu T, apa itu Z, apa itu D, apa itu R gitu ya. Ini properti hidrolis ini hafal. Dari semua bentuk penampang hafal. Jadi kalau tadi ada D tadi ya, ini dia. A per T. A-nya apa? Kalau trapesium, ini A-nya. T-nya apa? Ini lebar T yang atas ini kalau trapesium B tambah 2 ZE. Z itu apa? Itu adalah bagian horizontal. Berarti sebenarnya sudut ini. Satu horizontal bagi vertikal bagi horizontal. 1 banding Z. Gitu. Ya, jadi kalau 1 meter vertikalnya, horizontalnya berapa? Kalau horizontalnya 2 meter, berarti 1 banding 0,5. Berarti Z-nya 0,5 begitu ya. Nah, jadi dengan begini, R itu apa? Itu adalah jari-jari hidrolis. V itu apa? Itu kecepatan. Ini yang tadi. Ya. Nah, Q sama dengan A kali V. Nah, ini semua adalah properti dari penampang.
atau properti hidrolis namanya kalau dalam aliran mengalir. Nah, ini keterangannya coba diulang-ulang supaya jangan lupa kalau ketemu rumus tahu itu apa notasi itu semua. Jadi abbreviation ini ikuti sehingga kita bisa menyelesaikan atau memahami rumus-rumus tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau penampangnya persegi, ya bisa juga kan ambang weir kita di atas itu persegi gini. Persegi berarti 4 persegi dia. Berarti ini T-nya sama dengan B, seperti saya katakan tadi ya, seperti ini. T sama dengan B. Kemudian D-nya itu tetap rumusnya kan seperti ini ya. Nah, kemudian VC-nya pun tetap seperti ini. Hanya penampangnya ini, A per T-nya ini berubah sesuai dengan jenis penampangnya. Jadi ingat itu ya. Nah, kalau dia penampangnya segitiga, bisa juga mercu itu dibikin segitiga penampangnya. Ini bendungnya dibuat penampang air keluarnya seperti ini, bisa. Jadi ini pun begitu, T-nya sama dengan 2Z kali E. Nah, jadi D-nya ini. Nah, jadi ingat VC-nya adalah GD pangkat setengah. Ya. Jadi ini selalu perhatikan bahwa inilah yang disebut namanya hydraulic property dari penampang segitiga. Ya. Jadi saya kira cukup jelas ini. Jadi sekali lagi kalau nanti kita berbicara tentang weir atau ambang atau spillway itu tadi, E-nya ini jadi EC kan gitu kan? Gitu. Jadi E-nya EC supaya dengan demikian kita mengerti bahwa kalau umpamanya penampangnya ini berarti A-nya kan sama dengan EC B kali EC kan gitu kan. Nah kemudian velocity-nya mana? Ini velocity-nya adalah VC. Berarti kalau Q ini maka sama dengan B kali EC ya kali VC kan gitu kan. Gitu. Nah jadi penampang ini bisa berubah, bisa didesain lah termasuk pilihan kita. Kita mau bikin trapesium, tapi umumnya kalau spillway yang besar untuk overflow waduk atau reservoir itu penampangnya 4 persegi begini, ya. Jadi coba dilihat kembali ya, segitiga seperti ini, 4 persegi seperti tadi, kemudian ada trapesium tadi ya, ada trapesium seperti ini. Nah, jadi ada juga orang buat mungkin trapesium kalau air itu fluktuasinya besar. Artinya fluktuasi air yang mau melimpah excess water itu berfluktuatif gitu ya. Nah, boleh pakai yang ini. Oke, jadi ini bagian yang perlu diingat. Karena ini sama juga seperti saluran terbuka kan, hanya dia di atas ambang. Oke. Saya kira ini untuk pemahaman awal dari apa itu critical depth dan apa itu aliran kritis dan bagaimana aliran di atas ambang. Oke, jadi di sini mungkin sebelah kanan ini ada beberapa notasi. Ini dipergunakan apabila di saluran ya. Tapi kalau ini karena di aliran kritis di weir ini nggak ada kita pergunakan sebelah sini sehingga jangan nanti membingungkan gitu ya. Tapi kalau dia saluran terbuka ini mungkin kalau kita pakai rumus Manning kita perlu ini, kalau kita pakai chassis ini. Tapi kalau khusus di atas weir chassis sama Manning ini bukan itu yang kita gunakan, tetapi kita turunkan dari kondisi yang ini ya, dari kondisi aliran kritis, di mana di sana ada ketentuan-ketentuannya ya. Artinya ada parameter-parameter lain yang bukan mengikuti yang ini. Nah, jadi untuk semua jenis penampang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi saya ada sebutkan tentang
apa namanya spesifik energi ya. Ini kalau secara umum penampang itu, apakah tadi kita bikin 4 persegi, trapesium, atau segitiga, kita ambil aja bentuknya yang umum seperti ini, di mana di atas ini adalah T, dan T dikali delta E itu adalah sama dengan delta A, gitu ya. Nah, jadi kalau ini kita perhatikan ya, maka di dalam setiap kondisi, coba perhatikan ya, ini ada titik 2 gitu ya. Di titik 2 ini, kalau kita perhatikan energinya kan adalah sama dengan yang horizontal gini ya. Gini. Nah, jadi bisa satu kecepatannya hanya tinggi ya. Ini nih coy ya. Ini merepresentasikan A ke arah horizontal ya, A. Kemudian ke arah yang D ini adalah V kuadrat per 2D ya, seperti ini. Nah, jadi kalau begitu, maka garis ini kalau bukan di puncaknya ini, itu ada kemungkinan hanya 2, tapi debitnya sama gitu. Ya. Kalau kecepatannya kencang, berarti energi kinetiknya yang besar, energi potensialnya kecil. Tetapi totalkan kedua-duanya, yaitu tadi kan ada energi sama dengan A, dalam hal ini A tambah V kuadrat per 2G gitu ya. Nah, jadi pada saat V kuadrat per 2G besar, ininya yang kecil, maka dia mungkin berada di bawah ini. Mana A-nya kecil kan? A kecil mungkin dia di sini gitu ya. Kemudian kalau E-nya besar, dia di sini. Tetapi energinya kan sama nih. Energinya kan sama gitu. Tapi kalau di sini nggak ada, hanya ada satu. Itulah namanya puncak parabola dari persamaan energi nih. Jadi parabola ini adalah persamaan energi E sama dengan A tambah V kuadrat per 2G. Ya. Jadi ini adalah parabola-parabola ini. Ya. Jadi setiap Q berubah, jadi lingkarannya berubah gitu ya. Untuk penampang yang sama. Nah, jadi oleh karena itu, maka energi minimum itu ya, itu terjadi pada puncak parabola ini di mana energinya adalah E-nya adalah EC dan V-nya adalah VC gitu ya. Jadi oleh karena itu seperti di titik ini titik ini ya. Ini E-nya EC, V-nya VC. Jadi dengan demikian wir kita berada pada posisi ini. Aliran di atas wir ada di posisi itu. Sehingga berdasarkan itulah kita turunkan rumusnya. Ya. Jadi dengan demikian maka kita dapatkan tadi ini V sama dengan G kali D pangkat setengah. Ya. Jadi ini coba diulang-ulang dilihat ya, supaya memahami spesifik energi dalam aliran hidrolika atau fluida, termasuk dalam bangunan air ya, bahwa ini akan selalu kita jumpa bahwa ada energi hidrolik kan. Energi hidrolik itu adalah energi potensial dan energi kinetik ya. Jadi selalu itu yang kita jumpai. Baik, kita teruskan. Nah, masih dalam kondisi kritis tadi ya. Nah, tadi sudah kita bilang bahwa penampang aliran terbuka di atas ambang berbentuk persegi. Ini saya kasih contohnya yang persegi ya, supaya bisa. Itu kita bisa dapatkan luas penampang basahnya adalah B kali EC, sudah saya jelaskan tadi. Dan VC-nya sama dengan G kali D pangkat setengah. Di mana D A per T, maka T sama dengan B. Kalau kita teruskan ini, D tadi kan A per T kan. Nah, karena T sama dengan B, maka D itu sama dengan EC. Ya, D A per B. A-nya adalah B kali EC. Jadi kalau dibagi B, tinggal EC. Ingat, dalam kondisi kritis, kalau penampangnya persegi, maka D itu sama dengan EC. Atau sama dengan critical depth. Jadi kalau begitu, kalau kita masukkan harga D ke sini, maka kita dapatkan VC sama dengan G kali IC pangkat setengah. Nah, kalau kita kuadratkan ini,
Itu kan VC kuadrat per 2G. Ini kan sama dengan energi kinetik kan? Energi kinetik. Nah, jadi kalau begitu, energi kinetiknya V kuadrat per 2G itulah sama dengan AC per 2. Karena ini kita kuadratkan, habis pangkat setengahnya. Maka kita perolehlah VC kuadrat sama AC per 2. Jadi artinya apa? Kalau kita perhatikan ini, ya, energi ini energi potensialnya, ini energi kinetiknya. Berarti kalau energi potensial tambah energi kinetik V kuadrat per 2C, ini sama dengan AC per 2. Berarti pada posisi yang kritis ini, H itu sama dengan 3 per 2 AC. Kan gitu kan? Nah, ini akan merupakan hal spesifik untuk kondisi aliran di atas wir, di mana total energinya adalah 3 per 2 kali IC. Nah, 3 per 2 kali IC itu kan sama dengan H ini kan sama dengan H di sini juga. Ini kan H juga ya kan? Nah, berarti sama dengan H plus V kuadrat per 2G juga. Jadi kalau gitu bisa kita buat bahwa hukum Bernoulli bikin bahwa energi di titik ini sama dengan energi di titik ini. Ya kan gitu kan? Berarti H tambah V kuadrat per 2J sama dengan A tambah VC kuadrat per 2J. Kalau kita teruskan, H sama dengan VC kuadrat per 2G itu sama dengan 3 per 2 IC. Ini yang saya tuliskan tadi. Atau IC sama dengan 2 per 3 H. Ya kan? Jadi sekarang kita sudah dapat, oh rupanya critical depth tersebut sama dengan 2 per 3 kali total energi, H. Ini dia, dapat. Jadi sudah kita dapat bahwa di atas ambang itu, critical depth itu besarnya sama dengan 2 per 3 dikali dengan total energi. Total energi yaitu energi potensial tambah energi kinetik. Nah, kita teruskan. Kalau ini kita masukkan ke rumus PC, kita ambil VC dari kondisi ini kan kita dapat VC-nya dari sini ya, dari kondisi seperti ini. Kita akan dapatkan 2G H kurang IC pangkat setengah. Atau V sama dengan H kurang 2 per 3 H, karena IC-nya kan 2 per 3 H kan, pangkat setengah. Atau VC itu sama dengan 2 per 3 kali sepertiga H pangkat setengah, atau sama dengan 2 per 3 GH pangkat setengah. Nah, ini cara menurunkannya udah matematis sebenarnya, tapi yang penting logikanya tadi dipahami. Jadi kalau demikian, maka rumus debitnya, debit kan sama dengan Q sama dengan V kali A, kan gitu kan? Nah, V kali A. Jadi V-nya itu adalah yang kita ambil yang sini. Nah, ini adalah dari sini kemari ya, adalah VC. AC-nya B kali AC ya. B kali AC itu adalah sama dengan B kali ini AC-nya. B kali 2 per 3H ya. Nah, jadi kalau demikian, kalau kita masukkan semua VC dan AC, maka kita perolehlah rumus debit di atas wir secara umum dituliskan seperti ini atau sama dengan ini ya. Nah, coba perhatikan dalam hal ini kalau H-nya kita keluarkan, maka kita akan peroleh H itu dalam pangkat 3 per 2. Jadi rumusnya adalah 2 per 3 B kali 2 per 3 G. G itu gaya gravitasi bumi ya, percepatan gravitasi pangkat setengah kali H pangkat 3 per 2. Nah, jadi kalau begitu Q-nya nih, hanya sekarang H ini ingat ya, H-nya itu adalah masih sama dengan A tambah V kuadrat per 2G. Kalau dia di titik ini ya, kalau di titik sini adalah IC tambah VC kuadrat per 2G. Nah, ini tidak bisa diukur di lapangan, kecuali kalau kita punya piezometer. Ya. Kalau piezometrik, berarti kecepatan itu bisa kita konversikan menjadi H. Ya. Tapi kalau yang ada di lapangan yang bisa kita ukur adalah berapa besar dari ketinggian itu, peleskal namanya. Bisa pasang situ peleskal, bisa kita baca tinggi air, tapi itu adalah H. Ya. Nah,
bagaimana cara untuk menggunakan ini untuk menghitung debit? Mari kita lihat selanjutnya ya. Nah, karena aliran di atas wir dipengaruhi oleh bentuk ambang atau wir atau aliran itu tidak ideal gitu ya, karena begitu ada aliran terbentur dia sama bendung ini baru bergolak sedikit gitu ya, jadi sehingga ada kontraksi gitu. Nah, kemudian mungkin ukuran ini kurang pas sehingga nggak streamline dia, nggak laminar dia alirannya, sehingga itu juga membuat dia tidak perfect alirannya, laminar. Oleh karena itu, untuk itu diberikan koreksi terhadap rumus yang tadi dengan mengenalkan koefisien discharge, namanya itu D. Ya, jadi koefisien discharge ini itu lebih kecil dari 1. Artinya dikoreksi debit itu karena umpamanya beginilah ya. Kalau ini ada aliran datang gitu ya. Ini mungkin kadang-kadang ini terisi udara sehingga muka air ini bisa fluktuatif naik dan bisa turun gitu. Di sini juga gitu ya. Kalau dia ada nappingnya mengganggu, ini bisa fluktuatif sehingga yang kita sebutkan tadi tebalnya H mungkin tidak benar 100% sehingga harus kita koreksi. Nah, koreksi itu disebut CD ya. Dengan demikian, untuk mengantisipasi dampak empangan atau bentuk dari wir kita, apakah dia dibulatkan atau empat persegi atau ada dibulatkan di ujungnya saja gitu ya, itu akan memberikan besar CD ini ya. Itu akan ada koefisien CD untuk berbagai. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan begini ya. Kalau udah mengenai aliran atau mengenai bentuk segini, ini kalau di hidrolika atau di bangunan air ini harus dimodelkan supaya mendapatkan besar CD itu. Ya. Jadi kalau kita nggak ikuti ukuran yang dibuat orang, perbandingan antara jari-jari, tinggi, lebar gitu ya, itu kalau kita mau buat sendiri ukurannya, kita harus buat modelnya supaya rumus kita ini, penggunaan D-nya, kita dapat. Makanya hidrolika kalau sudah aliran fluida seperti ini, itu sebenarnya sebagian besar itu harus dimodelkan. Karena di sana ada parameter yang tidak tunduk lagi kepada hukum-hukum prinsipal dasar dari hidrolika ya, atau fluida. Nah, yang lainnya sama. Ini masih sama ya, ini sama, hanya ini ditambahkan. Ingat, CD-nya lebih kecil dari 1. Nah, kemudian seperti saya katakan tadi ya di awal kuliah tadi, bahwa di lapangan parameter H dapat diukur ini. H ini bisa diukur dengan memasang Phase scale. Bisa diukur langsung. Tetapi kalau H capital, ya H capital ini nggak bisa. Nggak bisa kita ukur di lapangan. Jadi kalau begitu, untuk membuatkan satu rating curve atau hubungan antara debit dengan H gitu ya, ini H yang kita maksud itu H yang gampang diukur di lapangan kan gitu. Sehingga itu setelah kita kalibrasi, setelah kita buat modelnya, kita dapat CD-nya, maka kita sudah bisa bikin rating curve ini. Jadi kalau hanya membaca Phase scale itu pesuruh saja pun sudah bisa, ya itu gunanya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa tahu berapa debit yang lewat, atau kita mau simulasi untuk debit untuk H berapa tinggi, debitnya keluar nanti berapa banyak begitu ya. Nah untuk ini saya kira kita gambarkan ini, kita harus kenalkan lagi satu koefisien, namanya connection coefficient. Ini kita ganti H menjadi H kecil dalam rumus itu, tapi kita kenalkan rumus CV. Ya. Nah, karena ini H-nya lebih besar dari H kecil, maka CV itu pasti lebih besar dari 1. Ya. Itu dia. Karena di kita rubah H-nya H kapital menjadi H kecil, maka CV-nya lebih besar. Nah, akhirnya rumus itu bisa kita tuliskan seperti ini.
di mana kita kenalkan CD dan CV, yang lainnya sama. Ya, yang lainnya sama, rumus inilah yang bisa membuat rating curve. Jadi dengan demikian kalau Anda mau memodelkannya, apa yang harus dicari? CD dan CV. Kalau mau dibikin modelnya, kalau ukuran WIR ini kita buat sendiri gitu ya, kita yang atur sendiri. Kalau enggak, yang sudah didesain orang, nah, bisa kita gunakan rumus dia, tapi referensinya itu gitu ya. Nah, tapi kalau tidak, kita harus buat modelnya, cek berapa besarnya, nanti baru itu kita gunakan untuk adjustment rating curve pada perencanaan. Ya, jadi ini WIR. Nah, jadi gunanya apa? Supaya mengetahui berapa lebar perlu kita bikin WIR-nya untuk bisa mengontrol ketinggian maksimum air di dalam itu terkontrol, supaya dia bisa keluar tidak membahayakan excess water yang kita khawatirkan gitu. Jadi itu gunanya ya. Jadi sekarang untuk ini dulu, saya kira sudah bisa dipahami ya, karena ini adalah prinsip dasar dalam WIR atau spillway, overflow spillway dalam storage structure. Ya, jadi saya harapkan sudah bisa dipahami ini. Oke, kita lihat lanjutnya ya. Nah, salah satu lagi ya yang penting itu adalah stilling basin. Apa itu stilling basin? Stilling basin ini adalah bak kolam olah namanya ya. Jadi kolam olah ini diperlukan, kenapa? Karena ini kan agak tinggi nih, ya. Kalau ini tinggi, ya P-nya itu tinggi, P tinggi, ya. Maka ini karena ada percepatan gravitasi, maka energi kinetiknya, itu besar, ya. Kalau dia besar, ini pondasi ini kalau nggak dilindungi bisa rusak. Ya. Atau ini ada saluran di sini, itu bisa saluran yang di bawah ini bisa rusak. Karena dia destruktif, gitu, rusak begini. Nah, oleh karena itu kita harus buatkan satu kolam olah yang fungsinya adalah sebagai peredam energi. Nah, jadi karena tingginya energi kinetik, dapat merusak bagian-bagian downstream. Downstream maksudnya ke arah sini ya. Dari bendungan ini nanti kalau ini bendungannya pun bisa jatuh ya. Jadi oleh karena itu maka diperlukan kolam olah yang seperti ini. Nah, kalau di stilling basin ini ada hal-hal logika yang perlu dilihat di sini ya. Ini kalau umpamanya kecepatan tambah ke bawah ini kan tambah besar dia. Karena VT itu kan sama dengan V0 plus setengah AT kuadrat gitu ya. Nah, kalau dia ke bawah begini, percepatan ini kan G. Ya. Jadi ini maka tersebut ini namanya adalah energi kinetik ini, karena ini tambah lama tambah besar. Jadi kalau ini tambah lama tambah besar, maka ini kemungkinan ininya bisa tambah kecil ya, hanya ini ya. Hanya ini bisa tambah kecil, sehingga di sini kencang sekali V-nya ini. Nah, kolam olah ini fungsinya adalah untuk meredam energi ini, V kuadrat per 2G ya, V kuadrat per 2G-nya diredam ini. Dan kalau cara meredamnya adalah membuat supaya terjadi olakan air atau hydraulic jump ya, olakan air di stilling basin itu. Jadi artinya energi kinetik tadi kita rubah lagi sebagian energi itu menjadi energi potensial, sehingga dia V-nya di sini sudah bisa lebih kalem ya, mungkin sudah sama seperti di sini gitu. V di sini sama dengan V di sini kalau ini desain dengan benar. Nah, untuk ini ada karena ini tentang gravitasi, berarti ini urusannya dengan Froude number ya. Jadi Froude number itu Fr itu kan sama dengan V dibagi dengan G kali D. Ini D yang saya disebut di properti itu ya, hydraulic property pangkat 0,5 gitu ya. Nah, kalau untuk Froude number
yang lebih kecil atau sama dengan 1,7 itu sebenarnya nggak terlalu diperlukan Stirling basin yang spesifik. Bisa dikerjakan dengan cara mendesain L seperti ini dan dia polos saja seperti ini. Ya. Nah, sebagai prinsip ya sederhana dari Stirling basin ini adalah pertama adalah perbandingan antara besarnya ketinggian air setelah masuk ke saluran di downstream bendung dengan tingginya air pada saat di dasar Stirling basin itu hubungannya adalah seperti ini. Setengah dikali 1 tambah 8 Froude number pangkat 2 pangkat setengah kurang 1. Nah, ini adalah perbandingan antara hubungan antara Froude number dan perbandingan antara D2 dan D1 ya. Gitu. Nah, kemudian dari kondisi ini bisa dihitung panjang L dengan cara L sama dengan 2 EU. EU ini sebenarnya adalah sama dengan D1 ya. Jadi D1 kali 1 tambah 8 FR pangkat 12,5 yang ini ya, pangkat 1. Nah, ini untuk Froude number lebih kecil dari 1,7 mungkin tidak perlu kita dissipator ya, balok untuk baffle untuk memecahkan energi tersebut. Cukup dengan cara seperti ini. Dan satu prinsip yang perlu diingat juga adalah besaran ini. Artinya D2 tambah N. Ini ada peninggian di ujung dari L itu. Kalau ditambahkan dengan D2 itu berarti dari sini sampai ke atas ya. Itu harus lebih besar atau sama dengan AD ini gitu ya. Jadi jangan di sini nanti dia turun lagi gitu. Kalau turun lagi nanti, ini rumus kita ini nggak berlaku. Jadi ingat persyaratan ini adalah salah satu ini dan kemudian ini, sehingga kita bisa menghitung L. Ya. Nah, apa namanya? Ketentuan-ketentuan ini ya coba diulang-ulang, lihat gambarnya, kemudian lihat notasinya, kemudian pahami apa logikanya sehingga kita dalam bangunan hidrolis ini adalah salah satu bagian penting dalam bangunan hidrolis. Jadi kalau kita berbicara tentang bendung atau nanti kalau di saluran atau di sungai gitu, nah juga ini perlu karena kita mungkin ada bangunan terjun, kalau di irigasi juga begitu, ada bangunan terjun, ada chute gitu ya. Semua itu hal-hal seperti itu. Tapi kalau untuk spillway, untuk overflow spillway dari storage structure ini mutlak perlu. Dan umumnya karena ini kalau untuk kalau untuk reservoir ini umumnya adalah tinggi ya, P ini tinggi, maka kalau Froude number-nya ya, kalau untuk ini Froude number-nya pasti lebih besar dari 1,7. Nah, kalau ini potensi untuk penggerusan ya, itu sudah tinggi. Kalau sudah di atas 1,7 itu potensi energi kinetik untuk menggerus saluran atau merusak struktur yang ada di downstreamnya sudah tinggi. Jadi, nah sekarang ingat ya notasi-notasi ini, apa itu D1, apa itu D2, apa itu TW. TW itu tailwater ya, itu sama dengan AD yang di sini, yang saya tuliskan ini ya. Kemudian ini ada hydraulic jump. Apa itu L? Nah, kemudian di sini ada critical depth itu yang upstream tadi waktu kita hitung detik. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini saya ambilkan dari textbook
steering basin yang sudah dispesifikasi oleh USBR. Ini USBR ini dari Amerika ya, US Bureau Reclamation, United States Bureau Reclamation. Itu mereka keluarkan satu standar. Ini tipe 4 USBR untuk steering basin. Ya. Jadi ini mereka tipe 4 ini ya itu digunakan untuk float number yang besarnya antara 2,5 sampai 4,5 ya. Nah, jadi kalau float numbernya itu rumusnya ini. Nah, jadi artinya kalau ini 4,5 berarti V-nya sama dengan 4,5 kali GD pangkat setengah kan gitu ya. Itu velocity-nya. Kalau dia 4,5 berarti kecepatannya sedemikian besar sehingga kita bisa hitung V kuadrat per 2G-nya kan gitu ya. Itu energi kinetiknya. Nah, itu sudah dinilai cukup besar untuk atau cukup potensial untuk menggerus atau membuat struktur di downstream ini ya itu rusak. Ya, jadi ini struktur ini semua rusak. Nah, untuk ini, untuk tipe 4 ini dia mengenalkan chute block namanya. Ini chute block. Ya, chute block itu dibuat untuk menahan air yang begitu kencang supaya diempang dulu sekali dengan pakai chute block dengan cara seperti ini saja. Jadi kalau untuk 2,5 sama dengan 4,5 cukup satu bagian di sini saja, satu row seperti ini. Membuat chute block dengan kriteria seperti ukuran-ukuran di gambar ini ya. Coba lihat, itu lebar chute blocknya adalah sama dengan W, yang itu harus lebih kecil dari D1. D1 tadi ingat ya, D1 tadi adalah apa? Kedalaman air di paling kecil dari akibat jatuhan itu. Ya, jadi berapa besar D1 itu, dia harus lebih kecil itu. Space-nya antara chute block 1 dengan chute block lain itu sama dengan 2,5 kali W. Berarti kalau sudah kita tetapkan lebar chute blocknya, bisa kita dapatkan berapa space yang diperlukan. Jadi kalau sudah kita desain lebar spillway kita, maka bisa kita tahu berapa biji yang harus dibuatkan gitu ya. Nah, kemudian tingginya itu sekitar 2,2 kali D1. Tapi ingat itu ada dia dibangun gitu ya. Jadi tidak rata betul gini, tapi ada kemiringan kira-kira 5% gitu ya. Chute blocknya ini. Nah, jadi oleh karena itu dipadu ini dan kita hitung berapa L-nya ya dengan cara menghitung tadi. Dan di sini ada seal optional. Jadi artinya dimerengkan atau tegak. Ya. Bisa tegak, bisa dimerengkan. Tetapi di sini untuk untuk tipe 4 ini mereka kasih besaran tinggi dari basin yang paling ujung dengan permukaan saluran di sini ya itu kira-kira 1,25 kali D1. Itu yang tadi kita bikin di gambar sebelumnya N ya. Nah, jadi dengan cara seperti itu kita sudah bisa mendesain ini. Tapi lihat ya, ini kan kalau tailwater, itu tailwater tadi di gambar sebelumnya tadi itu sama dengan AD ya, AD yang paling ujung ya. Itu dibagi dengan D1. Kalau atau kita lihat kembali ya supaya ini kan ada tailwater, ini dibagi ini gitu ya, ini D1, ini adalah AD. Nah, jadi kalau dalam grafik ini kita bisa lihat ya, kalau tailwater dibanding D1 sampai 5 contohnya. Nah, kemudian tailwater bagi T2 yang sama dengan 1,1 itu yang ini ya umpamanya gitu ya. Nah, kita lihat. Oke. Jadi berapa minimum tailwater yang harus kita peroleh gitu. Jadi artinya float number kita berapa?
katakan 4,5 di sini. Nah, jadi kan kita dapatnya di sini nih. Berarti ini yang harus kita kontrol supaya dengan float number seperti ini tailwaternya pas nggak seperti itu gitu. Nanti hitung tailwaternya sangat bisa digunakan. Nah, kemudian mendesain L pun gitu juga. Nanti kalau D2-nya sudah memenuhi syarat, maka L per D2 berapa? Nah, jadi float number kita berapa tadi? Pokoknya 4,5 gitu. Nah, jadi kalau begitu L per D2-nya mesti sekian. Jadi kalau D2 sudah dapat, berarti L-nya bisa dihitung gitu ya. Nah, ini cara untuk mendesain L ya dan L dan D ya. Nah, jadi ini berhubungan semua, tapi intinya adalah float number. Jadi ini khusus digunakan untuk float number yang antara 2,5 sampai 4,5 ya. Jadi saya kira ini perhatikan baik-baik grafik ini sama gambar yang di atas ini dan lihat apa yang dimaksud dengan desain USBR tipe 4 ini ya untuk dua. Nah, hal yang sama ya untuk float number lebih besar dari 4,5 tapi dengan kecepatan aliran ya itu maksimum 20 meter per detik ya, jadi dibatasi itu menggunakan tipe menggunakan tipe 3 USBR. Tipe 3 USBR, tengok ya, ini sudah ada 2 row chute blocknya atau baffle block ya. Ini chute blocknya, ini baffle blocknya. Jadi ini dibuat sedemikian rupa supaya air yang terjun bebas di sini tadi begitu kencang, di sini didissipate sebagian atau direndam sebagian, kemudian yang sebagian lagi direndam di row yang ini. Dan yang terakhir direndam di seal yang belakang ini. N seal namanya, artinya N yang tadi ya. Nah, prinsipnya sama seperti tadi ya. Artinya ini adalah yang menentukan itu adalah float number-nya. Jadi float number di atas 4,5 ya, bisa 10, 11, 12. Tapi ingat, velocity-nya dibatasi sampai di sini. Ya, dibatasi sampai di situ. Jadi cara menghitung H1, H2, D1, D2, kemudian L, gunakan grafik ini. Ya, ini adalah USB tipe 3 sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk mendesain bangunan hidrolis. Kalau bendungnya sendiri, termasuk stabilitasnya kemarin ya, tapi secara hidrolis ukurannya Anda harus gunakan ini. Nah, jadi dalam stabilitas bendung kemarin itu ya, ini yang ke bawah ini termasuk bagian dari bendung. Jadi sehingga yang turning point itu ada di ujung dari seal ini. Jadi kalau demikian tembal ini pun semua harus dihitung sebagai berat bendung karena dia nyatu sama bendungnya ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian ini yang tipe 2 ini sama dengan yang tipe 3 tadi, tetapi dia itu tidak dibatasi oleh kecepatan ya, dibatasi kecepatan. Jadi untuk tipe 2 ini seal-nya satu di ujung dan satu di sini. Baffle-nya atau chute block-nya sama baffle-nya itu satu ada di sini dan satu ada di end seal, ujung dari basin. Ya, jadi untuk ini didesain sedemikian rupa supaya hydraulic jump itu terjadi di dalam basin ini. Ini yang kontrol, ya. Ini yang kontrol supaya terjadi hydraulic jump di titik ini. Jadi artinya L dan seal ujung, artinya baffle yang ada di ujung. Jadi ini pun lihat grafik ini bagaimana menghitung L dan bagaimana. Nah, ini untuk float number yang besar. Ya. Jadi ingat sekali lagi bahwa hubungan ini dengan kecepatan itu adalah V dibagi 2
dibagi GD pangkat setengah, sorry ya. Dibagi GD pangkat setengah. Jadi kalau ini 5 gitu ya. Katakan 10 gitu kan. Berarti kan V-nya sama dengan 10 kali GD pangkat setengah. Gitu. Besar. Nah, kalau itu dia harus usahakan ada hydraulic jump di tengah ini. Supaya energi itu kinetiknya berkurang, energi potensialnya yang tambah. Walaupun total energi tetap sama, tapi ada satu di hydraulic jump ini ada head loss. Jadi tidak murni bahwa V kuadrat tambah A sama dengan V kuadrat tambah EC gitu ya. Tapi ada head loss-nya di sini karena ini namanya hydraulic jump ini dissipator ya. Dissipator ya. Jadi artinya perlu hydraulic jump itu untuk meredam energi dan sekalian mengurangi. Nah, jadi oleh karena itu tipe 2 ini didesain untuk itu ya. Jadi saya kira ini nanti kalian ulang-ulang ya. Jadi artinya dengan kondisi yang seperti apa yang didesain gitu ya, itu bisa bisa digunakan tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4 dan yang prinsip awal tadi, yang float number lebih kecil dari 1,7. Itu mungkin tidak perlu seat block dan juga tidak perlu baffle. Jadi inilah yang penting dan saya kira untuk pertemuan kita kali ini kita sudahi sampai sekian. Saya harapkan kalian ulang-ulang ini supaya storage structure di sana ada tubuh bendung, ya, kemudian ada spillway, ada stelling basin. Jadi untuk 3 ini bagian yang penting dalam bangunan hidrolis, sehingga untuk tubuh bendungnya kita perlu kuat. Kalau kita mau bikin spillway-nya untuk menghindari jangan ada overtopping. Kemudian untuk stelling basinnya supaya jangan rubuh bendungnya atau pondasinya, kita perlu stelling basin ya. Oke, sekian saja pertemuan kita untuk yang kedua ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.